Katanya orang dulu sakti mandraguna, tetapi kenapa orang dulu nggak bisa ngalahin para penjajah ya? Kenapa kita nggak mengerahkan dukun untuk mengusir para penjajah yang ada di tanah Nusantara ini? Kenapa nggak kita sandet aja ya para penjajah biar semua pada mati dan kita menang melawan para penjajah? Teman-teman pasti pernah bertanya atau berpikir seperti itu, bukan? Pertanyaan yang kalau dipikir-pikir, ya bener juga sih. Mengingat orang zaman dulu katanya sakti, mereka tidak bisa ditembak, mereka tidak bisa dibacok. Tetapi untuk mengusir penjajah, mereka butuh waktu sampai 350 tahun. Kenapa bisa begitu? Dan untuk mengetahui jawabannya teman-teman, silahkan simak video ini sampai habis. Berbicara tentang ilmu spiritual atau ilmu supranatural teman-teman, di luar percaya atau tidak, kita pasti pernah merasakannya. Entah itu pengalaman pribadi kita, pengalaman orang-orang sekitar kita atau tetangga kita. Dan kalau teman-teman tanya bagiku, aku pernah mengalami sendiri dan aku pernah melihatnya. Jadi ketika ditanya percaya atau tidak, ya aku percaya dengan ilmu itu teman-teman. Tetapi sebelum kita bahas santet, ilmu hitam, guna-guna dan lain-lainnya, aku ingin membahas sesuatu yang lebih mendasar daripada itu semua teman-teman, yaitu adalah orang yang melakukan ritual untuk mendapatkan ilmu tersebut. Dan orang yang melakukan sebuah ritual itu juga beda-beda maksud dan tujuannya. Ada orang yang minta penglarisan, biasanya kalau zaman sekarang digunakan untuk penglaris di bisnis mereka atau yang mereka punya usaha. Kemudian ada pelet ya, seperti yang kita tahu pelet digunakan untuk memikat orang yang kita tuju. Dan juga ada yang digunakan untuk kekuatan, untuk santet, guna-guna, dan lain-lainnya. Tetapi ketika kita melakukan ritual tersebut dengan cara yang salah, maka ilmu itu akan menjadi ilmu hitam teman-teman. Tetapi ketika ilmu itu datangnya dari Tuhan atau dari Allah, maka bisa dikatakan ilmu tersebut adalah ilmu putih. Oke, kita fokus kepada kesaktian atau kekuatan seperti yang ingin kita bahas, yaitu kenapa orang zaman dahulu susah mengusir penjajah padahal orang dulu sakti-sakti, orang dulu itu bisa menghilang dan bisa tidak ditembak oleh peluru. Oke, sebelum kita membahas tentang kekuatan, mari kita bedah dulu kekuatan yang datang dari Allah SWT kepada manusia yang digunakan untuk pertolongan. Kalau dalam Islam, kesaktian atau kekuatan itu ada beberapa tingkatan atau beberapa level teman-teman. Kalau kita lihat para nabi zaman dahulu, mereka mempunyai mukjizat. Untuk para wali yang biasanya kita temukan dalam cerita Wali Songo atau kiai-kiai zaman dahulu yang masyhur dan yang sakti-sakti, itu biasa disebut dengan karomah. Dan keduanya sangat berbeda teman-teman. Mukjizat yang dimiliki oleh para nabi berasal dari bahasa Arab dan dari kata mukjiz yang artinya melemahkan dan mengalahkan, yang dimana ini digunakan pada zaman nabi dahulu untuk perang, untuk mengalahkan kaum kafir, dan untuk yang meragukan kenabian atau kerasulan seorang nabi. Mukjizat berarti melemahkan dan mengalahkan, dan ini memang kekuatan yang sangat powerful. Yang kedua ada karomah yang dimiliki oleh para wali zaman terdahulu. Karomah sendiri dari bahasa Arab yang artinya adalah kehormatan atau kemuliaan, yang dimana diberikan kepada para wali zaman dahulu, dimana untuk meyakinkan masyarakat bahwa ajaran Islam dari Nabi Muhammad yang diberikan atau diajarkan itu adalah suatu kebenaran teman-teman. Dan itu mengapa kita sering mengetahui karomah-karomah para wali itu ada di sekitar kita, dengan barang yang di sekitar kita, yang mungkin ketika dilihat atau kita pikir juga tidak masuk akal teman-teman. Contoh sebuah karomah para wali adalah Sunan Kalijaga. Dia mampu merubah pasir menjadi beras. Karena pada zaman dahulu orang-orang di masyarakat tersebut itu kekeringan, tetapi dia tidak mau bekerja, mereka hanya mau sabung ayam, mereka hanya mau mabuk-mabukan, mereka hanya mau bersenang-senang, berfoya-foya, pesta-pesta. Mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak mengenal agama. Sehingga Sunan Kalijaga datang ke tempat tersebut untuk menyebarkan pesan kebaikan, pesan ajaran Islam pada zaman dahulu, sehingga beliau datang kemudian mengumumkan kepada para warga sekitar untuk mengambil pasir, dan atas izin Allah
atas pertolongan dari Allah, maka yang awalnya pasir bisa berubah menjadi beras. Dan akhirnya warga yang tadinya tidak percaya kepada Sunan Kalijaga akhirnya percaya dan mereka mau untuk memeluk agama Islam. Melihat cerita dari Sunan Kalijaga dan Nabi Musa tersebut, peruntukannya memang beda teman-teman. Yang satu, kekuatan mukjizat para nabi digunakan untuk perang. Mukjizat Nabi Isa yang dia bisa menghidupkan orang mati, Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup tapi tidak mati juga, Nabi Muhammad dia bisa memperbanyak makanan padahal jika dinalar, makanan itu akan habis cuma hanya beberapa hari. Tetapi karena izin Allah, beliau bisa memperbanyak makanan tersebut. Nah sekarang kita kembali ke pertanyaan awal teman-teman. Kenapa tidak memakai kekuatan spiritual atau kekuatan supranatural untuk melawan penjajah? Padahal zaman dahulu juga udah ada wali, zaman dahulu juga sudah ada para kiai. Tetapi kenapa tetap kita tidak bisa mengalahkan mereka? Ya jawabannya sebenarnya gampang teman-teman. Karena wali atau orang yang memiliki kekuatan spiritual atau supranatural itu lebih sedikit dibanding orang biasa. Dan tetap akan banyak orang biasa daripada para wali atau orang yang memiliki kekuatan supranatural tersebut teman-teman. Dan kekuatan yang dimiliki oleh para wali tadi itu datangnya dari Allah hanya untuk pertolongan teman-teman. Jadi kita tidak bisa seenaknya sendiri. Misalkan contoh kita mengambil pasir kemudian kita doakan untuk jadi beras. Tidak seperti itu teman-teman. Tetapi garis bawah dari semua apa yang menjadi kekuatan para wali tadi adalah pertolongan dari Allah. Dan jika dihubungkan lagi dengan para penjajah tadi, ya artinya gak banyak yang punya kekuatan supranatural untuk bisa melawan ratusan bahkan ribuan para penjajah. Karena perang bukan hanya satu lawan satu, tetapi perang adalah banyak lawan orang banyak. Seperti contoh cerita si Pitung dari Betawi yang ditakuti oleh Belanda. Hanya dia yang sakti, hanya si Pitung yang sakti, dan yang lainnya juga hanya masyarakat biasa. Hanya Pitung yang mampu memiliki kekuatan untuk tidak bisa ditembak oleh peluru, dan yang lainnya ya, hanya orang biasa. Dan pertanyaannya, apakah bisa Pitung satu orang bisa mengalahkan ratusan penjajah yang ada di bumi Betawi? Mungkin saja bisa, tetapi jika dinalar satu melawan ratusan, ya mungkin ya tidak mungkin juga teman-teman. Makanya jika kita lihat sejarah masa lalu, akhirnya kita bisa menang ya karena strategi dan taktik dari para pejuang. Karena kegigihan dan niat para pejuang itu yang bisa memerdekakan Indonesia teman-teman. Dan jika ditanya kenapa bisa 350 tahun lamanya, ya karena kita memiliki ego pribadi, kita memiliki ego kelompok yang dimana memanfaatkan situasi demi mendapatkan sebuah keuntungan. Seperti orang pribumi yang menjadi mata-mata penjajah, orang pribumi yang mencari kekayaan pribadi, atau kerajaan-kerajaan yang bersekutu dengan para penjajah sehingga banyak musuh dalam selimut. Dan juga zaman dahulu teman-teman, semua serba susah sehingga kekuasaan dan harta juga menjadi hal yang utama. Apalagi kekayaan dan kekuasaan lebih dipuja-puja dari sebuah kesaktian. Sehingga raja zaman dahulu bisa saja dengan mudah mereka menyewa dukun-dukun untuk melindungi dirinya sendiri, untuk melindungi orang-orang di sekitarnya, untuk bisa melindungi kerajaan yang dia pimpin. Dan ya, semakin rumit. Yang satu ingin merdeka, yang satu menggerogoti dari dalam, yang satu bersekutu dengan para penjajah, dan semuanya punya misi pribadi teman-teman. Dan itulah yang membuat Indonesia 350 tahun lamanya dijajah oleh para penjajah. Gimana tidak enak teman-teman? Kita nggak usah melakukan ritual, kita tidak usah bertapa, kita tidak usah belajar ilmu supranatural, tetapi dengan membayar dukun-dukun saja, itu sudah beres semua. Bahkan mungkin sampai sekarang kita bisa membayar dengan mudah orang-orang suruhan kita untuk melakukan apa yang kita inginkan tanpa tangan kita kotor sedikit pun. Dan merujuk pada zaman penjajahan dahulu teman-teman, kita berbicara tentang teknologi. Dan saya sepakat bahwa teknologi merupakan hal yang penting dan utama dalam zaman penjajahan tersebut. Karena teknologi merupakan kesaktian yang mungkin ada pada zaman yang berbeda. Misal saya bawa handphone pada zaman Majapahit atau Kerajaan Sriwijaya.
pasti aku akan dibilang sakti teman-teman. Karena pada zaman tersebut belum ada teknologi yang bisa menghubungi orang lewat HP. Belum ada teknologi di mana kita bisa memencet layar-layar tersebut teman-teman. Sehingga ketika mungkin teknologi ini aku bawa ke zaman para kerajaan zaman dahulu, mungkin saya akan dijuluki orang yang sakti, saya akan dijuluki orang yang punya kekuatan. Dan mungkin bagi mereka, saya memiliki batu yang bisa hidup, saya memiliki batu yang bisa mempotret, saya memiliki batu yang bisa menghubungi orang di jauh sana. Dan jika dilihat secara logika atau ilmiah yang bisa dinalar dan bisa masuk logika kita, itu akan dinamakan teknologi teman-teman. Tetapi jika tidak atau belum bisa kita nalar, maka itu akan disebut dengan kesaktian. Seperti zaman dahulu kita berpikir bahwa untuk berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain dengan waktu yang sekejap, dengan waktu yang sebentar, itu mustahil teman-teman. Mungkin orang lain akan berpikir bagaimana kita bisa terbang, bagaimana kita bisa menghilang ke tempat tersebut. Tetapi dengan perkembangannya zaman, dengan seiring majunya teknologi, kita bisa naik pesawat. Bahkan kita bisa naik pesawat dengan jarak ratusan kilometer hanya kita tempuh hanya dengan beberapa jam saja. Dan itulah yang dinamakan teknologi pada zaman sekarang. Dan itulah yang dinamakan kesaktian pada zaman dahulu. Maka dapat disimpulkan teman-teman bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan itu dapat merubah segalanya. Teknologi dan ilmu pengetahuan dapat merubah mindset kita. Teknologi dapat merubah cara pola pikir kita menghadapi sesuatu. Dan poin utama dari video ini yang ingin aku sampaikan adalah belajarlah. Belajarlah teman-teman. Selalu belajar dan selalu buat diri kita haus akan ilmu. Apapun itu. Jadilah orang sakti yang baru di zaman ini. Dan jika kamu tidak mau belajar, maka siaplah untuk terpana dan terpesona melihat kesaktian yang dibuat oleh orang lain. Maka jadilah orang baik yang pintar dan kaya, yang diberikan kekuatan oleh Tuhan agar kita bisa bermanfaat untuk sesama. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe dan like. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk orang lain, silahkan share ke teman-teman atau keluarga kalian. Semoga kita dari gelap menuju terang. Bye-bye.